Halo, Assalamualaikum. Saya Moza Mutara Syakifa dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Mary Handayani SPD untuk mata pelajaran sejarah minat. Di sini saya mempunyai 5 poin penting, yaitu sejarah Kerajaan Demak, raja-raja Kerajaan Demak, kehidupan masyarakat Demak, peninggalan, dan keruntuhan Kerajaan Demak. Di poin pertama ada sejarah Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru, mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, beberapa wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Sementara itu, Demak yang berada di wilayah utara pantai Jawa muncul sebagai kawasan yang mandiri. Dalam tradisi Jawa, digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Majapahit. Lanjut ke poin 2, yaitu raja-raja Kerajaan Demak. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah atau sering disebut juga Senapati Jinbun atau Panembahan Jinbun. Beliau memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Demak berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Di bawah kekuasaan Trenggana, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa, seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Raja Demak ketiga tidak berlangsung dengan mulus. Terjadi persaingan panas antara Pangeran Sekar dengan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Sekar oleh Sunan Prawoto, yaitu anak Trenggana. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai saat Pangeran Sekar pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, Pangeran Sekar dikenal dengan sebutan Sekar Sedolepen, yang artinya Sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546, Trenggana wafat dan tampuk kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto sebagai Raja Demak yang keempat. Akan tetapi, pada tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh pengikut Arya Penangsang, putra dari Pangeran Sekar dalam rangka balas dendam. Kemudian, Arya Penangsang menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak yang kelima. Pada tahun 1554, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Jakatingkir untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat dari Jakatingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Lanjut poin ketiga, yaitu kehidupan masyarakat Demak. Yang pertama ada kehidupan politik. Jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi ditandai dengan Candera Sengkala. Yang kedua dari segi ekonomi. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upaya merebut Malaka dari tangan Portugis. Yang terakhir ada kehidupan sosial dan budaya. Pemerintahan Demak diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan agama Islam. Dan yang menjadi bukti adalah Masjid Agung Demak. Lanjut poin keempat, yaitu peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak. Yang pertama ada pintu bledek. Pintu bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat oleh Ki Ageng Sela pada tahun 1466. Yang kedua ada Masjid Agung Demak. Peninggalan ini adalah peninggalan yang paling bersejarah bagi Kerajaan Demak. Yang ketiga ada situs kolam wudhu. Kolam wudhu ini berada di halaman Masjid Agung Demak. Dulunya digunakan sebagai tempat wudhu, tetapi sekarang digunakan untuk tempat berdoa ketika ingin wudhu. Yang terakhir ada piring campak. Piring porselen ini sekarang dipasang di dinding bagian dalam Masjid Agung Demak. Lempengan ini adalah pemberian dari Putri Campak, yaitu ibu dari Raden Patah. Ini adalah gambaran-gambaran dari contoh yang saya sebutkan tadi.
Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu keruntuhan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling memperebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggana. Arya Penangsang berebut tahta dengan menantu Sultan Trenggana, yaitu Jaka Tingkir. Lalu Jaka Tingkir yang naik tahta dan memiliki gelar Sultan Hadiwijaya. Kemudian kekuasaan Demak dipindah ke Pajang. Demak pun berganti status menjadi Kadipaten Demak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These days I don't worry about much. I think we should have some more.